Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti Made, apa kabarnya? Sehat dan baik-baik saja ya. Ya, baik, kita ketemu dengan pelajaran IPS. Hari ini Pak Fajar ingin mengajak kalian membahas tentang geografis Indonesia, materi pertama IPS kita. Baik, bagaimana itu geografis Indonesia? Ini saya bukakan dulu. Kok lama? Nah, oke. Ini adalah peta negara kita ya. Kalau kalian perhatikan, kita lihat bersama ini. Negara kita itu berbentuk kepulauan. Pulau besar dan pulau kecil. Ini kalau diperbesar, itu sebenarnya akan banyak sekali pulau-pulau yang ada di negara kita. Pulaunya tentunya pulau kecil. Ini kalau data yang Pak Fajar pernah baca itu ada 17.000 lebih pulau. Jadi sangat banyak. Namun dari sekian ribu pulau itu tidak semuanya ada penduduknya. Ada juga pulau-pulau yang tidak ada penghuninya. Tentunya itu pulau-pulau kecil. Baik. Kalau kita perhatikan di sini, nah di sebelah utara kita itu sebenarnya kalau pakai peta yang lebih besar lagi, ini ada negara-negara tetangga kita di sini. Kalau di sini terlihat kan ada Filipina, ada Malaysia, begitu kan? Di atasnya lebih banyak lagi. Itu tergabung dalam benua Asia. Di sini sebelah selatan ini terlihat juga benua Australia. Sedangkan di sebelah utara ke timur ada ada Samudra Pasifik. Samudra itu adalah lautan yang sangat luas ya. Di sebelah selatan itu juga ada samudra, yaitu Samudra Hindia. Sehingga kalau kita lihat yang kecil ini saja, letak Indonesia secara geografis itu ada di antara dua benua dan ada di antara dua samudra, yaitu terletak di antara benua Australia dan benua Asia, kemudian terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Gitu. Nah, ini kalimatnya ya. Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Keberadaan ini menguntungkan. Keberadaan Indonesia di antara dua benua dan dua samudra tadi itu sangat menguntungkan karena menjadi jalur perdagangan dunia. Jadi banyak sekali kapal-kapal dagang yang melewati wilayah kita, sehingga wilayah kita itu menjadi penting. Namanya juga ekonomi, itu akan berdampak pada kehidupan masyarakatnya. Sehingga di satu sisi kita harus bersyukur bahwasannya keberadaan kita sangat strategis ya. Wilayah Indonesia itu terbagi menjadi daratan dan lautan. Luas daratannya sekian kilometer persegi dan luas lautannya sekian kilometer persegi. Dilihat angkanya, antara lautan dan daratan lebih luas mana? Lebih luas lautannya ya. Lautannya lebih luas daripada daratannya, sehingga Indonesia itu lebih banyak lautannya sebenarnya. Dan Indonesia itu berbatasan dengan negara lain, baik berupa daratan maupun lautan, sehingga sebenarnya kita itu punya negara tetangga, dan batas kita dengan batas negara tetangga kita itu ada yang berupa langsung berbatasan darat seperti kita dengan Timor Leste begitu, atau dengan Papua mana itu yang berbatasan dengan Papua Nugini itu, oh ya maaf, Papua Barat berbatasan dengan Papua Nugini begitu. Kemudian ada yang berbatasan laut ya. Wilayah Indonesia terbagi dalam ribuan pulau. Pulau-pulau di Indonesia yang besar itu ada 5, yaitu Kalimantan, Sumatera, Papua, Sulawesi, dan Jawa. Seperti Pak Fajar sampaikan tadi, Indonesia itu negara kepulauan yang terdiri dari 17.000 pulau lebih. Namun dari sekian yang merupakan pulau besar hanya ada 5. Nah, ini Pak Fajar sampaikan lagi gambar yang tadi, peta yang tadi, bahwasanya ada 5 pulau besar di negara kita.
yang ini Pulau Kalimantan, yang ini Pulau Sumatera, ini Pulau Jawa, ini Pulau Sulawesi, ini Pulau Papua. Kalian hafalkan ya 5 pulau ini, 5 pulau besar ini. Dan kalian harus tahulah ya, mana yang Kalimantan, mana yang Jawa, begitu. Kalau pulau besar hendaknya hafal, kalau pulau kecil 17.000 pulau dihafalkan yo tidak mungkin sepertinya ya. Baik. Bagaimana dengan kondisi geografis tempat tinggal kita? Kalau rumah kita seperti Pak Fajar nih, rumahnya di Sukoharjo. Kemudian kota atau kabupaten tetangganya Sukoharjo itu berbatasan dengan Solo, berbatasan dengan Klaten, berbatasan dengan Karanganyar, begitu. Sama seperti yang rumahnya Solo, batasannya dengan Sukoharjo, berbatasan dengan Karanganyar, dan seterusnya. Sungai-sungai yang ada di wilayah tempat tinggal kita, misalnya kita di sekitar Solo atau Sukoharjo, ada yang terkenal Sungai Bengawan Solo. Sungai Bengawan Solo itu sungai yang terpanjang di Pulau Jawa. Kalau sungai-sungai kecil banyak ya, Sungai Cemani, Sungai Mojolaban dan sekitarnya, dan lain-lainnya. Bagaimana dengan gunung-gunung di sekitar kita? Ada Gunung Lawu ya kan? Ada Gunung Merapi, Gunung Merbabu, itu yang dekat dengan tempat tinggal kita. Karakteristik geografis Indonesia, karakter pulau-pulau di Indonesia. Yang pertama tentang kepadatan penduduknya. Jumlah penduduk Indonesia tahun 2017. Nah, kita lihat di sini ya. Di pulau apa ini? Pulau apa? Kalimantan. Itu jumlah penduduknya tahun 2017 ada 15 juta jiwa, sekitar itu. Pulau Sumatera ada 55 juta jiwa. Waduh. Pulau Sulawesi ada 19 juta sekian. Pulau Papua 4,1 juta. Pulau Jawa ini ini Pulau Bali, Pulau Lombok dan sekitarnya itu ada 14 juta. Kemudian yang Pulau Jawa, nah ini ada 149 juta. 55, 15, 19, 2,9, 4,1, 14, 149 juta. Artinya apa? Artinya dari sekian pulau ini, dari pulau-pulau besar di Indonesia, Pulau Jawa yang kita tempati ini adalah pulau yang memiliki kepadatan penduduk paling tinggi. Gitu ya. Jadi pulaunya itu nggak besar, tapi jumlah penduduknya banyak. Gitu. Kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Tadi yang kita lihat ada Pulau Jawa yang banyak sekali penduduknya, ada Pulau Papua yang sedikit penduduknya. Itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Kenapa bisa begitu? Yang pertama tentang keadaan alam. Mungkin dengan keadaan alam yang datar itu lebih mudah untuk dihuni. Berbeda mungkin dengan Papua yang kebanyakan berupa pegunungan, jadi lebih sulit untuk dibuat tempat tinggal. Kalau di Solo dan sekitarnya di Pulau Jawa ini kan mendatar, digunakan untuk tempat tinggal bisa, digunakan untuk lahan pertanian bisa, dan sebagainya. Yang kedua, keadaan sosial budaya ekonomi. Misalnya kalau di Jawa itu kan kenapa bisa padat, karena ekonominya sudah merata, pembangunannya sudah merata, sehingga orang lebih banyak mudah untuk mencari pekerjaan di Pulau Jawa. Kemudian yang ketiga, pembangunan fisik. Nah, karena keadaan yang datar ini, jalur transportasinya lebih mudah dibangun. Jalanannya halus, lurus, lebar gitu ya. Berbeda dengan daerah-daerah yang memiliki pegunungan. Wah, nanti kan jalannya naik turun, belak-belok begitu kan. Lebih susah untuk dibangun. Kadang sudah diaspal, rusak lagi aspalnya gitu. Banyak faktor. Nah, seperti itu. Bagaimana dengan suku dan budayanya? Kita lihat. Ini contoh masyarakat Jawa. Pakaiannya khas ya, pakaian Jawa seperti itu. Lagi main wayang. Karena
salah satu kesenian tradisional Jawa adalah wayang kulit seperti itu. Ini juga sama, kalau ini bukan wayang kulit tapi wayang orang gitu. Pernah lihat nggak ya kalian ya? Kalau belum pernah lihat ya coba lihat di YouTube atau lihat langsung begitu. Nah, ini gambar apa ini? Ini adalah salah satu budaya pemakaman di luar Jawa ya. Jadi ada sebuah suku di luar Jawa itu di mana penduduknya kalau ada yang meninggal itu tidak dikuburkan, tapi ya cuman ditaruh di bawah pohon. Kemudian Pak, apa nggak bau begitu ya? Itu nanti di sekitarnya akan diberikan wewangian alami dari pohon yang mengeluarkan bau wangi. Agak lupa nama pohonnya. Ya dibiarkan seperti itu ya. Udah, kita lewat, nanti takut kamu ya. Oke. Jadi masing-masing pulau itu punya suku-suku yang berbeda-beda, banyak sekali suku-sukunya. Ada banyak suku di Indonesia dengan berbagai macam bahasa, berbagai macam budaya begitu. Akan tetapi dengan perkembangan zaman ya, kalau kita sebut globalisasi, itu sudah tidak sendiri-sendiri. Udah suku-suku itu udah bercampur ke sana ke sini. Suku Jawa ada yang ke Sumatera, suku-suku orang Sumatera ada yang ke Jawa, campur. Jadi kalau di kota, di kota-kota besar itu kita bisa menemui banyak sekali orang-orang dari berbagai macam kepulauan di Indonesia, dari berbagai macam suku di Indonesia. Nah, baik. Pertemuan pertama tentang geografis Indonesia Pak Fajar cukupkan. Kalian bisa baca-baca lagi, ada di buku tema, yaitu di buku halaman 27, ada di halaman 77 sampai 80. Kemudian kalian juga bisa belajar LKS tema 1, okay? Saya kira Pak Fajar cukupkan saja sampai di sini. Selamat belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.